padahal pasti udah pada tidur siang, harusnya udah pada semangat nih. Saya ulang lagi, selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Aulia Hoirunisa, bisa dipanggil Aul. Saya dari Ilmu Kelautan 2020 dan pada hari ini saya akan memimpin jalannya kelas pengembangan. Jadi buat teman-teman dan kakak-kakak, terima kasih sudah datang di kelas pengembangan kali ini. Acara ini akan kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari ketua himpunan kita, yaitu Kak Calvin. Dipersilahkan Kak Calvin. Ya, terima kasih Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan selamat datang untuk Mbak Ajeng Cahyaningtyas selaku pembicara pada kelas pengembangan kita yang ketiga ini. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Mbak Ajeng Cahyaningtyas ini nanti bisa dicontoh lah, diserap ilmu-ilmunya karena beliau sudah PKM-nya sampai lolos ke PIMNAS. Nah, semoga juga dari teman-teman yang mungkin kebingungan tentang cara alur mengajukan PKM atau mungkin ada yang sebelumnya tidak tertarik dan dengan ikut kelas pengembangan ini jadi tertarik, dan semoga bisa mengikuti jejaknya Kak Ajeng gitu, atau mungkin bisa lebih hebat lagi. Amin. Ya, mungkin sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Calvin. Bener banget nih kata Kak Calvin. Nanti dari pemaparan Kak Ajeng ini, nanti yang bingung-bingung termasuk saya sendiri soal PKM ini masih agak-agak bingung ya. Nanti semoga akan membantu gitu. Oke, sebelumnya saya akan menyapa dulu nih. Halo Kak Ajeng Cahyaningtyas dari Biologi 2018. Iya, halo semuanya. Halo, apa kabar Kak Ajeng? Alhamdulillah baik. Aul gimana? Oke. Alhamdulillah aku baik juga Kak. Kelihatan sih dari mukanya. Iya Kak. Alhamdulillah. Jadi Kak Ajeng selamat datang di kelas pengembangan ya Kak. Jadi Iya. kalau yang teman-teman belum tahu nih, Kak Ajeng ini punya pengalaman yang keren gitu. Jadi Kak Ajeng ini udah pernah ikut PIMNAS 2020. Bener ya Kak Ajeng? Iya, alhamdulillah. Ya, jadi Kak Ajeng ini sudah cukup berpengalaman gitu ya teman-teman di PKM ini. Terus kalau dilihat-lihat juga Kak Ajeng ini pernah ikut volunteer gitu ya Kak. Kalau di Instagramnya kayaknya aktif juga nih Kak Ajeng ini. Ya, ternyata udah stalking ya. Iya, alhamdulillah tahun kemarin volunteer ke Thailand. Wah, keren banget Kak Ajeng ini ya teman-teman. Jadi nggak salah sama sekali, ini kelas pengembangan kali ini mengundang Kak Ajeng. Baik, apakah materi dari Kak Ajeng udah siap nih ya? Siapa yang akan share screen? Apakah Mas Hertanto? Ini apakah udah terlihat PPT-nya? Oke, udah aman nih ya berarti. Baik teman-teman, mungkin yang bisa on cam menemani saya dan Kak Ajeng di sini biar kita merasa lebih bareng-bareng nih ya sore ini. Jadi silahkan yang bisa on cam boleh on cam. Untuk Kak Ajeng apa udah siap nih Kak? Iya, siap. Oke, baik Kak Ajeng, waktu dan layar kami persilahkan. Oh ya, sebelumnya mau nanya dulu nih, aku sampai jam berapa ya? Oke, Kak Ajeng itu pemaparannya nanti sampai 16:15 Kak. 16:15. Oke, siap. Iya. Oke, kasih ya. Aku buka dulu ya. Iya, silahkan Kak Ajeng. Ya, oke. Aku buka dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat sore, Kak. Loh, nggak ada yang jawab nih. Ya. Selamat malam nih Kak. Selamat sore, Kak Ajeng.
mau ngetes nih masih pada fokus apa enggak gitu. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada mahasiswa ilmu kelautan ya yang udah mengundang aku buat jadi apa ya, buat sharing di sini gitu terkait dengan PKM. Ya nantinya sih mungkin ya di sini kita sharing bareng gitu. Kalau misalkan nanti di penyampaian aku ada kekeliruan atau ada kesalahan, nanti silahkan dikoreksi aja kayak gitu. Gitu ya. Oke. Oke, di sini judulnya pelatihan PKM ya. Mohon maaf, mungkin di sini nanti lebih ke terkait aku menyampaikan informasi terkait PKM, bukan terkait dengan pelatihannya kayak gitu ya. Oke, mau tanya dulu nih, di sini teman-teman udah familiar belum ya terkait dengan PKM? Belum, Kak. Kalau dari aku sendiri belum, Kak. Oke, belum. Aul tadi angkatan 2020 ya? Iya, betul, Kak. Oke, ya. Hartanto boleh di next slide. Oke, PKM sendiri mungkin bagi angkatan yang 2018, 2019 mungkin ini sudah nggak asing lagi gitu ya terkait dengan PKM. PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa, di mana di sini mahasiswa itu dituntut untuk mengeluarkan ide-idenya, ide-ide yang kreatif, ide-ide yang punya impact terhadap lingkungan sekitarnya kayak gitu. Nah, boleh next slide, Hertanto. Kita sekilas pengenalan tentang PKM dulu gitu ya. Oke, ini kelebihan ya Hertanto. Oke, makasih. PKM ini merupakan salah satu aktivitas yang memiliki bobot terbesar dalam perankingan perguruan tinggi. Ya, benar banget teman-teman. Jadi PKM ini merupakan salah satu ajang yang paling bergengsi gitu di perguruan tinggi. Ajang kompetisinya para perguruan tinggi ini. Kalau teman-teman lihat, Unsut ini kemarin yang pendanaan itu pas pendanaan Unsut itu masuk ranking ke 13. Itu udah merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa kayak gitu karena bagi universitas yang mungkin nggak terkenal seperti universitas-universitas yang lain gitu, Unsut bisa menduduki peringkat ke-13 masuk 20 besar itu sudah sebuah pencapaian yang sangat bagus kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya nih Unsut itu punya target. Unsut itu punya target bisa masuk 10 besar gitu. Jadi sebenarnya nih buat perguruan tinggi yang bisa mengirimkan proposal PKM dengan jumlah banyak itu pasti otomatis dia bakal masuk ranking yang tinggi gitu. Jadi mengapa? Jadi itu alasan mengapa poin 1 ini PKM itu merupakan salah satu aktivitas yang memiliki bobot terbesar dalam perankingan perguruan tinggi gitu. Nah, di PKM ini juga menyediakan bidang kegiatan sesuai dengan potensi mahasiswa. Kalau teman-teman ketahui, PKM ini banyak sekali macamnya, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, kemudian ada karsa cipta, dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman pastikan sudah belajar gitu ya, di jurusan ilmu kelautan kayak gitu. Teman-teman udah belajar banyak tentang ilmu kelautan. Apalagi buat kayak angkatan 2018. Ini di sini angkatan berapa aja ya? 2020, Kak. Oh, 2020 aja. Ada juga Kak yang dari 2017, 2018 sampai 2020 Kak. Ya. Tadi kayaknya suara Hertanto agak putus-putus. Ya, jadi Kita, cukup banyak buat Kak pesertanya. dari angkatan 17 sampai 2020 hadir sih di sini. Oke, mantap sip ya dari angkatan 2017. Oke. Ini di sini kan mungkin ada kakak-kakak juga ya karena aku angkatan 2018 berarti ada kakak tingkatnya kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang angkatan 2017, 2018, 2019 ini sudah belajar banyak hal gitu tentang jurusan yang teman-teman pilih. Kalau untuk 2020 berarti baru 2 semester gitu ya. Tapi kan di sini nggak memungkiri juga teman-teman sudah mendapatkan banyak hal, banyak ilmu. Nah, dari ilmu-ilmu yang teman-teman dapat ini di jurusan teman-teman, nah itu bisa diimplementasikan untuk membuat PKM.
Misalnya di ilmu kelautan itu belajar tentang kelautan kayak gitu. Ya, coba teman-teman cari ide yang bisa diimplementasikan untuk membuat PKM kayak gitu. Pasti kan banyak hal ya di apa sih ilmu kelautan itu kan pasti ada yang namanya kadang tuh tugas CBL, PJBL kayak gitu. Dari tugas-tugas itu sebenarnya juga bisa diimplementasikan untuk ide membuat PKM gitu. Kemudian kegiatan di PKM ini bisa membuka peluang untuk prestasi lainnya. Benar sekali teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini sudah pernah belajar untuk membuat PKM, otomatis di situ teman-teman sudah sedikit ataupun banyak memahami tentang pembuatan karya tulis. Nah, ketika misalnya nih yang tahun 2021 teman-teman mengajukan PKM tapi nggak lolos pendanaan, teman-teman ini nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu khawatir, nggak perlu ngerasa ide teman-teman ini nggak lolos karena jelek atau apa. Karena untuk lolos ke pendanaan itu memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kayak gitu. Bisa jadi ide teman-teman ini bagus, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi kenapa teman-teman ini nggak lolos pendanaan. Nah gitu. Nah buat ide PKM tadi yang memang mungkin teman-teman ini sudah mateng, tapi nggak lolos pendanaan, teman-teman bisa mengajukan ke lomba yang lain. Misalnya nih, ada lomba karya tulis ilmiah, ada juga lomba isai. Itu bisa teman-teman ajuin buat itu, gitu. Nggak cuma itu, teman-teman juga bisa mengajukan untuk, kalau sekarang ini lagi maraknya lomba internasional, gitu. Sekarang ini, kalau teman-teman ketahui ya, untuk pendanaan lomba internasional ini, katanya nih, udah lebih mudah. Jadi teman-teman buat kalau misalkan pengen ikut lomba internasional itu nggak perlu khawatir lagi tentang pendanaan, karena dari universitas ini sudah mulai mempermudah terkait dengan regulasi pendanaan terkait itu. Gitu. Siapa sih yang nggak mau lomba? Misalnya kalau lomba KTI kan biasanya bisa keluar pulau, keluar kota kayak gitu. Itu dibayari oleh kampus secara gratis. Kita keluar negeri secara gratis. Saya kemarin pas ke Thailand pun itu benar-benar gratis, malah saya surplus dari itu. Itu siapa sih yang nggak mau gitu. Nah, mumpung kita ini masih jadi mahasiswa, kita tuh masih apa ya, kasarnya itu kita masih bisa minta duit ke universitas. Kalau kita udah nggak jadi mahasiswa, kita malah harusnya nyari duit kan, bukan malah minta duit gitu. Jadi benar-benar manfaatkan kesempatan teman-teman, apalagi nih buat angkatan-angkatan yang masih muda, masih banyak waktu, silahkan manfaatkan itu untuk entah itu ikut organisasi ataupun untuk meraih prestasi gitu. Raih prestasi sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian yang keempat ini, PKM itu mendorong budaya berkompetisi dan berkegiatan ilmiah di kalangan mahasiswa. Ya, dalam pembuatan PKM ini teman-teman berkompetisi, baik itu di Universitas Jenderal Sudirman maupun dengan universitas-universitas yang lain gitu. Kalau teman-teman tahu, yang mengajukan PKM itu sampai puluhan ribu, dan yang bisa lolos itu hanya beberapa. Jadi ketika teman-teman bisa membuat PKM, kemudian lolos pendanaan, lolos PIMNAS, itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi teman-teman kayak gitu. Bisa dibayangkan apa ya? Tandanya tuh kita tuh walaupun mahasiswa unsut ya, tapi kita tuh bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang udah gede, kayak contohnya UGM, Brawijaya. Ternyata tuh kita bisa bersaing juga dengan mereka. Kita tuh sama sebenarnya dengan mereka kayak gitu. Gitu. Boleh next slide, Hartanto. Oke, nah di sini seperti yang udah aku bilang tadi, PKM itu banyak sekali macamnya gitu. Nah, di sini ada kriteria umum PKM. Sebenarnya untuk macam-macam PKM ini mungkin ada beberapa perbedaan dengan tahun sebelumnya kayak gitu. Kayak contohnya nih PKM R, maksudnya ini adalah PKM riset. Dulu itu namanya adalah PKM penelitian, tapi di tahun 2021 ini namanya dirubah menjadi PKM R. Kemudian ada PKMK atau PKM kewirausahaan, kemudian PKM PM ini pengabdian masyarakat, PI ini penerapan iptek, kemudian KC itu karya inovatif,
ada GFK, GT, dan juga ada PKM AI. Nah, untuk PKM-PKM ini, perlu teman-teman ketahui, itu tuh memang ada kayak persyaratan-persyaratannya kayak gitu. Nah, persyaratan-persyaratan ini emang harus benar-benar teman-teman patuhi, apalagi terkait dengan pedoman PKM. Teman-teman ini harus tunduk lah, kasarnya itu kayak kita tuh harus benar-benar tunduk dengan dengan pedoman PKM. Kalau misalkan kita nih ada satu hal yang memang padahal nih hal kecil ya, misalkan aja penomoran halaman teman-teman ini nggak sesuai dengan panduan PKM, itu udah otomatis PKM teman-teman ini nggak direview oleh reviewer. Walaupun nih misal ide teman-teman ini sangat bagus gitu, tapi ada satu hal yang teman-teman lupakan kayak gitu. Reviewer udah kayak udah nggak dibaca isinya. Itu. Jadi kita emang harus benar-benar taat dengan peraturan administratifnya. Oke, kita coba baca ya di kriteria umum PKM-nya. Untuk di kriteria umum PKM ini untuk inti kegiatan ya silakan teman-teman bisa baca gitu ya. Tapi yang jelas di sini untuk anggota ya. Kalau tahun lalu itu sebenarnya ada beberapa kriteria untuk penelitian atau PKM riset itu tahun lalu sebenarnya hanya 3 orang. Jadi memang ada beberapa perubahan antara panduan PKM 2020 dengan panduan PKM 2021. Untuk yang 2021 ini, ketentuannya seperti yang ada di layar. Semua PKM itu anggotanya itu antara 3 sampai 5. Nah, dalam pemilihan anggota ini memang teman-teman perlu perhatikan lagi nih. Teman-teman coba cari yang menurut teman-teman ini bisa diajak kerja sama. Bener. Kalau misalkan dari awal nih, teman-teman merasa kok ini susah diajak kerja sama, kedepannya ini akan lebih susah lagi. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan sejak awal. Nah, diusahakan juga untuk anggotanya ini tuh berbeda angkatan gitu. Jadi misalkan dari angkatan 2019 punya ide PKM. Nah, kalau bisa nih ngajak cutting-nya 2018 sama ngajak adik tingkatnya 2020. Sebenarnya sih ini nggak diwajibkan, tapi lebih baiknya kayak gitu, seperti itu. Dan kalau bisa juga beda jurusan kayak gitu, biar kita juga banyak apanya ya, banyak ilmunya lah, maksudnya nggak hanya kalau misalkan aku kan dari biologi, misalnya aku ngajak semua teman-teman biologi, berarti kan ya pengetahuannya hanya yang sekitar biologi kayak gitu. Beda lagi kalau misalkan aku biologi ngajak pertanian, ngajak dari ilmu kelautan, kan nanti mungkin akan beda lagi ilmunya. Tapi yang penting itu ya memang yang sesuai gitu, yang sesuai dengan ide yang akan teman-teman buat untuk PKM gitu. Kemudian untuk pendanaan di sini memang ada sedikit perubahan. Kalau tahun lalu itu pendanaan maksimal adalah 12,5 juta. Itu untuk proposalnya ya, tapi kalau tahun lalu kan karena pelaksanaannya ini secara online, jadi tahun lalu itu pendanaan maksimal itu dapat 5 juta. Itu secara online, karena secara online. Nah, untuk tahun sekarang itu antara 5 sampai 10 juta. Nah, di sini teman-teman juga harus perhatikan untuk pendanaan ini kan digunakan pas bagian di anggaran kayak gitu. Kalau bisa teman-teman pas menyusun anggaran ini memang dilebihkan sedikit kayak gitu. Jangan pas-pasan banget kayak gitu. Takutnya nih nanti teman-teman udah reng ternyata realnya pas misal teman-teman lolos pendanaan kemudian beli peralatan, ternyata harganya itu nggak sesuai dengan gitu. Nah, untuk PKM ini juga ada luarannya. Itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, itu nanti disesuaikan lagi dengan jenis PKM-nya gitu. Oke, next slide. Ya, oke, kita lanjut nih ke tahapan PKM. Di sini ada 5 tahapan ya, bisa dibayangkan ada pengajuan proposal, evaluasi dan pengumuman pendanaan, dan ada pelaksanaan program, ada MONEF, dan ada PIMNAS.
kalau dilihat aja sih emang ya cuma 5 tahapan, tapi kalau dibayangkan ini sebenarnya cukup panjang tahapannya. Kayak aku dulu itu pengajuan proposal itu pas berarti tahun berapa ya? Tahun 2019. Kalau nggak salah tuh sekitar bulan November apa ya. Dan itu selesai sampai PIMNAS nih sampai selesai itu November juga 2020. Itu pelaksananya berarti kan hampir kayak setahun gitu ya. Di setahun ini kita berkutat dengan PKM. Walaupun realnya ini ya kita ada fase istirahatnya ketika kayak nunggu pengumuman pendanaan, nunggu pengumuman PIMNAS kayak tapi kan ya apa ya, kayak kita tuh berkutat terus dengan PKM gitu. Untuk yang pertama adalah pengajuan proposal. Dalam pengajuan proposal ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Seperti ya, teman-teman pastinya harus menyiapkan proposal PKM-nya. Untuk proposal PKM-nya, teman-teman tentukan idenya, tentukan PKM yang jenis PKM yang ingin teman-teman buat, misal mau penelitian, mau pengabdian masyarakat, mau karya cipta, itu terserah teman-teman kayak gitu. Tentukan idenya, terus kemudian susun proposalnya. Susun proposal ini seperti yang udah aku katakan tadi, ini memang harus benar-benar sesuai dengan panduan PKM gitu. Nah, di penyusunan proposal ini juga nanti teman-teman memilih dosen pembimbing. Nah, dalam memilih dosen pembimbing ini untuk PKM diusahakan sesuai dengan ide teman-teman. Pasti teman-teman tahu lah ya kalau misalkan apa ya, kalau misalkan PKM teman-teman ini terkait dengan tumbuhan gitu ya, berarti teman-teman nyari dosen pembimbingnya emang yang expert gitu di bidang botani, seperti itu. Dan untuk dosen pembimbing ini nggak diharuskan satu fakultas kayak gitu, tapi teman-teman juga bisa mencari dari fakultas lain, boleh dari fakultas lain seperti itu. Kemudian tahap yang kedua itu ada evaluasi dan pengumuman pendanaan. Ini yang baru tahap kemarin ya. Kemarin belum lama, berarti kapan ya? Kemarin pengumuman itu Mei ya. Pengumuman pendanaan. Dan di sini mungkin dari teman-teman ada yang udah lolos pendanaan. Kalau misal ada, aku ucapin selamat dan selamat melaksanakan PKM-nya gitu ya. Semangat. Ini prosesnya memang untuk PKM ini lumayan panjang kayak gitu. Jadi silahkan buat teman-teman di sini kalau misalkan nih ada yang udah lolos pendanaan, silahkan dimaksimalkan semaksimal mungkin kayak gitu. Karena ini adalah kesempatan yang apa ya, bisa dibilang sangat dinanti-nantikan oleh mahasiswa yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat kesempatan itu adalah harus bersyukur kayak gitu. Kayak aku mungkin tahun kemarin itu lolos pendanaan, lolos PIMNAS kayak gitu. Tapi memang untuk tahun ini memang aku nggak lolos pendanaan kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Mungkin ya di proposal aku kurang apa kayak gitu. Nah, makanya ketika kita dapat kesempatan itu memang harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin juga seperti itu. Dan tahap yang keempat ini adalah MONEF, monitoring dan evaluasi. MONEF ini biasanya ada MONEF internal dan MONEF eksternal. Kalau MONEF internal ini berarti ya cuma internal di Unsud, biasanya reviewernya juga dari dosen-dosen Unsud. Kemudian kalau MONEF eksternal, kalau pelaksananya secara online sih biasanya reviewernya itu bisa dari berbagai universitas kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan secara offline, kalau yang aku tahu ya, kalau MONEF offline itu biasanya di universitas terdekat, kayak misalnya Unsud terdekatnya sama UMP, berarti kita bisa MONEF di UMP ataupun UMP yang MONEF di Unsud, seperti itu. Tuh, dan tahap yang terakhir ini adalah PIMNAS. PIMNAS ini merupakan ajang yang sangat ditunggu-tunggu. Kalau misalkan teman-teman searching di YouTube, coba searching aja PIMNAS berapa kayak gitu. Teman-teman lihat videonya, trailernya, teman-teman bisa ngerasain apa ya? Nggak tahu sih, tapi pas aku ngeliatin videonya itu kayak ngerasa merinding kayak gitu. Pas aku kan memang pelaksananya ini secara online kayak gitu. Kayak pembukaan, presentasi, semuanya memang serba online gitu. Itu aja aku udah ngerasain kayak seneng banget, merinding, apalagi pas Unsud itu disebut gitu. Apalagi kalau misal
pelaksanaannya itu secara offline. Kita bareng-bareng di situ, nama Unsut disebut, kita bawa bendera Unsut dengan sangat bangganya kayak gitu. Itu apa ya, ya silahkanlah dibayangkan saja kayak gitu. Ya intinya Pimnas ini memang sangat diharapkan kayak gitu. Dan kalau misalkan nih sebenarnya ada banyak sekali keuntungan yang mungkin teman-teman dapat ketika bisa lolos pendanaan, lolos Pimnas. Teman-teman ini bakal kayak apa ya? Kayak dieluh-eluhkan banget oleh dosen-dosen di Unsut ini. Bakal kayak dimanja banget. Kayak aku kemarin tuh kan lolos Pimnas, itu tuh ada tahapannya seperti tahap karantina, kemudian ada juga apa aja kemarin ya, kayak pelatihan-pelatihan kayak gitulah intinya. Nah, tahap karantina ini kita bukan di karantina kayak di asrama atau apa kayak gitu, tapi kita tuh di karantina di hotel. Di hotel fasilitasnya udah lengkap, kita cuma tinggal nikmatin aja, makan ada, tinggal ngambil, tidur ya kasurnya enak banget. Terus juga kita dikasih duit. Kurang apa lagi? Jadi banyak banget manfaatnya. Jadi teman-teman di sini silahkan buat karya sebanyak-banyaknya. Bukan cuma itu, bukan cuma terkait dengan PKM lah intinya. Ketika teman-teman bisa juara, misalnya juara lomba KTI atau juara ISAI kayak gitu, teman-teman juga pasti akan dapat reward dari Unsut sendiri kayak gitu. Jadi silahkanlah gitu. Namanya kita mahasiswa nih, mahasiswa nyari duit kan masih susah gitu ya. Ya kita nyari duitnya di universitas dulu gitu. Selama kita masih jadi mahasiswa. Manfaatkan itu. Gitu. Oke, bisa di next slide, Hertanto. Oke, ini buat penyusunan proposal PKM. Format. Ya, ini format memang benar-benar penting banget. Teman-teman harus perhatikan dengan sangat teliti. Seperti yang udah aku bilang, kalau misalkan salah satu hal aja itu bisa mempengaruhi PKM teman-teman ini nggak bakal di-review sama reviewer. Walaupun idenya sebagus apapun kayak gitu. Kemudian perhatikan juga judulnya. Judul ini ada ketentuannya. Ketentuan judul ini nggak boleh lebih dari 20 kalimat. Maksimal itu 20 kalimat. Terus di judul ini juga nggak boleh pakai namanya akronim atau singkatan. Kayak misalnya aku buat serial ibu hamil, terus aku singkat serbumil, serial ibu hamil. Itu nggak perlu pakai singkatan-singkatan seperti itu. Tuh. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu, beberapa tahun sebelumnya memang ada singkatan-singkatan seperti itu. Tapi mungkin dulu memang menarik kayak gitu, tapi makin kesini makin hilang ketertarikannya, dan kadang juga dari singkatan-singkatan itu tuh kadang ada singkatan-singkatan yang harusnya tuh kata-katanya nggak sesuai kayak gitulah intinya, tapi disingkatnya seperti itu gitu. Jadi reviewer kan ya males gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah ide unik dan kreatif. Ya benar, jadi teman-teman ini idenya itu memang harus kreatif. Dalam pembuatan karya tulis ini, teman-teman bisa menggunakan metode ATM atau amati, tiru, modifikasi. Jadi, teman-teman pertama adalah mengamati. Silahkan amati. Kalau di sini pembuatan PKM, silahkan teman-teman bisa melihat proposal PKM cutting atau teman kalian yang memang misalnya udah lolos pendanaan, lolos Pimnas kayak gitu, itu bisa dilihat kayak gitu. Atau mungkin teman-teman bisa melihat list-list judul PKM-PKM yang lolos pendanaan ataupun lolos Pimnas kayak gitu. Itu kan banyak sekali di internet gitu. Nah, dari itu nanti teman-teman amati susunannya seperti apa, idenya itu seperti apa. Teman-teman bisa meniru, tapi di sini adalah nirunya itu nggak 100% niru. Jadi kalau misalkan 100% niru kan namanya plagiarisme ya, itu kan nggak boleh kayak gitu. Jadi teman-teman iya boleh tiru, tapi yang terakhir adalah modifikasi. Harus ada kebaharuannya. Dari penelitian sebelumnya, kelemahannya itu apa? Silahkan perbaiki di proposal teman-teman. Cari solusi untuk kelemahan tersebut gitu.
Nah, dari itu kan nanti akan muncul kebaharuannya kayak gitu. Nah, di sini idenya juga teman-teman ini nggak perlu apa ya, ide PKM itu sebenarnya nggak perlu yang rumit gitu. Sederhana pun nggak masalah. Yang penting itu adalah bisa diimplementasikan dan juga bermanfaat. Lanjut nih ke poin selanjutnya. Jadi PKM teman-teman ini yang teman-teman buat memang diharapkan ini bisa diimplementasikan dan bermanfaat gitu. Jadi nggak apa ya, nggak perlu rumit-rumit lah sebenarnya. Ide untuk PKM ini juga teman-teman bisa cari dari jurnal-jurnal gitu. Pasti di sini teman-teman kan sering lah ya disuruh nyari jurnal, review jurnal, ataupun praktikum, suruh nyantumin jurnal, kayak gitu. Itu kan dari situ juga teman-teman bisa cari ide dari situ. Semakin banyak referensi yang kita baca, berarti akan semakin banyak juga ilmunya untuk membuat PKM tersebut. Gitu. Kemudian adalah ada problem dan data. Jadi di sini adalah dalam pembuatan PKM itu teman-teman bukan membuat masalah, bukan disuruh untuk membuat masalah, tapi disuruh untuk menyelesaikan masalah, mencari masalah yang ada di sekitar kita. Nggak perlu jauh-jauh deh, yang di sekitar kita aja kayak gitu. Dan itu harus ada datanya. Jadi bukan berdasarkan opini kita, bukan berdasarkan menurut saya, itu nggak seperti itu, tapi harus berdasarkan data, based on data gitu. Jadi bukan apa ya, data ngawang-ngawang kayak kira-kira segini itu enggak, tapi ada real datanya itu gitu. Oke, boleh di next, Hertanto. Udah 16:12, 3 menit lagi. Oke. Sekarang kita lanjut nih ke terkait dengan format proposal PKM. Mungkin di sini ada beberapa kesalahan ya. Di sini aku nyantuminya itu hanya PKMR gitu, PKM riset. Karena sebenarnya ini untuk bab 2 itu nggak semua PKM itu isinya tinjauan pustaka, tapi ada beberapa PKM itu yang isinya gambaran masyarakat sasaran kayak gitu. Di sini mungkin yang apa ya? Hal yang harus teman-teman perhatikan pertama itu di bab 1 pendahuluan. Di sini di pendahuluan itu biasanya kan ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, luaran. Terutama di bagian latar belakang, silahkan teman-teman cantumkan masalah yang ada, penyelesaian masalahnya itu seperti apa, dijelaskan secara jelas, secara rinci, ada datanya di situ, kayak gitu. Nah, dari situ mungkin terus nanti teman-teman buat rumusan masalahnya, tujuannya, manfaatnya, luarannya, kayak gitu. Nanti disesuaikan. Balik lagi, untuk ini juga menyesuaikan dengan pedoman PKM. Di sini mungkin ada beberapa perbedaan dari tahun sebelumnya ya. Kalau di tahun 2020 PKM itu bagian pendahuluan itu hanya ada latar belakang, luaran ya, rumusan masalah, tujuan kayak gitu, manfaat juga. Tapi ternyata di tahun 2021 ini ada tambahan beberapa kayak gitu. Seperti rumusan masalah ini ternyata di 2021 ini dibuang, nggak ada. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Teman-teman harus, oke, mohon maaf, agak berisik ya. Teman-teman harus perhatikan itu di bagian pedoman. Apa yang harusnya ada, apa yang harusnya nggak ada. Kalau teman-teman cuma lihat awetan dari tahun 2020, otomatis teman-teman ini akan mengikuti format 2020 yang jelas-jelas ini berbeda dengan format 2021. Itu. Nah, untuk bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Ini contohnya kan buat PKM penelitian, kemudian PKM penerapan iptek gitu, yang ada riset-risetnya kayak gitu. Tapi untuk PKM seperti PKM pengabdian masyarakat, kemudian PKM kewirausahaan, itu isinya ini bukan tinjauan pustaka, melainkan gambaran masyarakat sasaran kayak gitu. Nanti untuk itunya nanti teman-teman bisa lihat juga di panduan, karena ini waktunya udah mipil mepet ya. Oke, bab ketiga ini ada metode penulisan. Metode penulisan itu di sorry, bukan metode penulisan, tapi metode pelaksanaan.
Metode pelaksananya nanti akan seperti apa, alat bahannya yang digunakan itu apa aja, kemudian cara kerjanya nanti akan seperti apa aja, itu nanti bisa dipikirkan kayak gitu. Kemudian ada bab biaya dan jadwal kegiatan. Di sini teman-teman mereng-reng biaya yang digunakan. Ingat tadi maksimalnya adalah 10 juta dan minimalnya adalah 5 juta. Kalau teman-teman mengajukan dana di bawah 5 juta itu nggak boleh, dan melebihi 10 juta itu pun nggak boleh gitu. Kemudian jadwal kegiatannya silakan dirancang. Biasanya ini untuk jadwal kegiatan itu rentang sekitar 3 sampai 4 bulan gitu. Daftar pustaka, lampiran itu juga silahkan sesuaikan dengan pedoman PKM gitu. Boleh di next. Oke, ternyata udah selesai pemaparannya dan ini waktunya melebihi 1 menit ya. Mungkin dari aku silahkan teman-teman berkarya sebanyak-banyaknya selama jadi mahasiswa. Ya berkarya itu nggak harus terkait dengan akademik gitu. Bisa juga teman-teman berkarya di organisasi apapun itu ya silahkan berkarya sesuai dengan passion teman-teman, kesukaan teman-teman, keinginan teman-teman seperti itu. Itu dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan ke Aulia. Baik Kak Ajeng, wah Kak Ajeng ini keren banget ya teman-teman. Jadi materi dari Kak Ajeng ini sangat cukup untuk membuka pemikiran kita semua tentang PKM ini, termasuk aku yang belum tahu nih soal PKM sebelumnya. Jadi kalau boleh aku izin merangkum dari materi Kak Ajeng pada hari ini. Jadi PKM ini merupakan program kreativitas mahasiswa yang merupakan wadah untuk mahasiswa ini mengeluarkan ide-ide kreatifnya yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya gitu. Dan PKM ini memiliki menjadi salah satu ranking untuk perankingan perguruan tinggi. Selain itu, PKM ini menyediakan juga bidang-bidang sesuai dengan potensi mahasiswa dan masih banyak lagi manfaat dari PKM ini. Nah, dalam pembuatan PKM ini itu ada banyak-banyak tahapnya nih. Yang pertama ada pengajuan proposal, evaluasi, pengumuman pendanaan, kemudian ada pelaksanaan program, kemudian ada MONEF atau monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yang ditunggu-tunggu adalah PIMNAS. Jadi yang paling membekas kalau untuk saya pribadi adalah tadi dari Kak Ajeng itu manfaatkan masa-masa kita selagi masih jadi mahasiswa gitu ya Kak. Karena kita tuh udah diberikan, ibaratnya udah diberikan sangat banyak wadah termasuknya PKM ini, di mana kita juga bisa mengeluarkan ide sebebas-bebasnya yang bermanfaat untuk lingkungan kita gitu. Jadi materi dari Kak Ajeng sangat berbobot dan menginspirasi juga. Terima kasih Kak Ajeng. Untuk teman-teman dan kakak-kakak semua yang punya pertanyaan boleh langsung on mic atau diketik di kolom chat. Langsung aja nanti akan dijawab langsung oleh Kak Ajeng. Silahkan semuanya. Iya, silahkan buat teman-teman yang ada pertanyaan atau pengen sharing silahkan aja gitu, bebas. Oh ya, Ayo, mungkin juga boleh. ini bukan kayak promosi atau apa ya. Kan di sini aku juga ikut UKM penalaran dan riset gitu. Nah, di sini UKM PR itu apa ya? Feel free banget gitu. Nah, kebetulan Presiden UKM PR juga Deni Rozakul Muiz. Itu ilmu kelautan juga kan ya? Betul, Kak. Benar kan ya? Itu kan Presiden UKM PR. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kepenginan ingin tahu lebih terkait dengan PKM, teman-teman bisa sharing nih dengan teman-teman UKM PR. Kita terbuka banget kok buat itu. Nggak hanya itu, kalau misalnya teman-teman pengen by PC pun nggak masalah kayak gitu. Dari kita memang sangat sangat apa ya, sangat terbuka gitu karena memang di UKM terkait dengan kepenulisan kayak gitu. Dan itu Mas Deni Rozakul Muiz juga kan di UKM PR itu juga kalau nggak salah lolos pendanaan apa ya, dua PKM malah, itu juga keren
Nah, mungkin teman-teman bisa bisa tanya-tanya tuh ke Mas Denny ataupun di sini teman-teman misal ada yang lulus pendanaan boleh nih, boleh sharing juga ke teman-teman di sini. Ayo nih boleh nih teman-teman yang udah berpengalaman di PKM boleh sharing-sharing juga. Yang masih awam kayak aku boleh juga nanya nih ke Kak Ajeng, mumpung ada nih Kak Ajengnya. Ya. Ayo teman-teman yuk, nggak usah malu-malu, boleh diketik, boleh langsung on mic. Izin bertanya. Iya, silakan Hertanto. Ya, sebelumnya makasih ya Kak atas materinya bagus banget. Nah, aku mau tanya Kak, jadi kan di PKM ini kan kita kayak tadi bikin kayak suatu program terus bikin proposal gitu-gitu. Nah, kalau misalkan PKM ini tuh bisa ini nggak Kak kayak dikembangin lagi ke depannya buat jadi kayak tugas akhir kita gitu, boleh apa nggak kalau dari kampus biasanya? Oke, sip. Pertanyaan bagus ya dari Hertanto. Hertanto angkatan berapa? Angkatan 2020 Kak. Oke, sip. Mantap ya. Ya, terkait dengan PKM ya. PKM ini kalau misalkan teman-teman sebenarnya ada keringanan gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa lolos pendanaan ataupun lolos PIMNAS, ini sebenarnya tergantung uh, ketentuan atau peraturan dari fakultas masing-masing gitu. Ada beberapa fakultas yang ketika lolos PIMNAS ataupun pendanaan itu bisa disetarakan. Bisa disetarakan dengan misalnya nilai yang awalnya nilai teman-teman D itu bisa diubah jadi A gitu. Tapi balik lagi ya ke peraturan masing-masing fakultas beda-beda gitu. Bisa juga ketika teman-teman lolos PIMNAS, teman-teman itu dibebaskan skripsi. Jadi teman-teman nggak perlu bikin skripsi. Itu juga ada yang seperti itu. Itu. Jadi memang balik lagi. Tapi kalau misalkan dari PKM ini, dari ide PKM ini, ternyata teman-teman pengen untuk tugas akhir, penelitian tugas akhir, itu pun nggak masalah. Jadi bisa-bisa aja. Kalau memang teman-teman merasa, oh ini tuh cocok buat tugas akhir aku, ya nggak apa-apa, silahkan dimantepkan aja buat ide itunya kayak gitu. Nah itu juga salah satu manfaat ketika kita bisa lolos pendanaan, lolos PIMNAS itu ada beberapa kayak rewardnya kayak gitu. Bisa penyetaraan nilai, kemudian bisa bebas KKN ataupun bebas skripsi. Tapi ini cuma bisa milih salah satu ya, nggak bisa semuanya kayak gitu. Itu. Gitu Hertanto. Nih Kak, Hertanto. kasih Kak menjawab Kak. Hertanto siap ya mau ke PIMNAS ya? Kan biar bebas. Aduh, insya Allah deh Kak. Biar bebas skripsi nih. Tapi tuh aneh ya, kadang mahasiswa disuruh bebas skripsi malah pengennya penelitian. Wah, Mas Hertanto nih udah tugas akhir aja nih Mas Hertanto. Baru 2020 udah siap banget nih Kak kayaknya. Iya, padahal laprak aja belum kelar ya. Banyak laprak juga ya di ilmu kelautan. Mas Hertanto emang suka lebay nih Kak. Oke, mungkin aku boleh nggak sih Kak nanya? Boleh banget. Kan kalau PKM ini kan tadi kayak yang Kakak bilang alurnya tuh ada banyak gitu kan, dan tadi juga kita tuh kerjasamanya kalau lebih baik sama yang beda angkatan gitu. Uh, untuk aku yang belum mulai sama sekali nih Kak, ada nggak sih Kak dari Kakak apa sih yang harus disiapin dari aku karena nanti akan panjang gitu perjalanannya. Misalnya apa aja yang harus aku punya sebelum mulai ini supaya nanti jalannya tuh enak gitu. Oke, ya. Oke, untuk memulai ini yang pertama adalah niat. Yang harus teman-teman punya adalah niat untuk membuat PKM. Jangan, kadang kan nih ada di fakultas mungkin nggak tahu sih di ilmu kelautan kayak gini juga atau enggak. Kadang itu membuat PKM karena tuntutan tugas kuliah.
gitu. Disuruh buat PKM, terus teman-teman kayak ngebuat PKM, ya udahlah ala kadarnya aja. Yang penting jadi, yang penting ngumpulin tugas kayak gitu. Nah, kalau misal kayak gitu kan mungkin kayak kurang persiapan. Jadi teman-teman ini memang harus untuk PKM ya. Kalau memang teman-teman ini berniat untuk bisa lolos pendanaan, lolos PIMNAS, ini memang harus benar-benar dipersiapkan. Dipersiapkan dari awal. Teman-teman cari idenya. Teman-teman lihat di sekitar teman-teman ada permasalahan apa. Misalnya ada permasalahan terkait dengan sampah. Ya silahkan teman-teman cari solusi untuk sampah tersebut seperti itu. Perlu teman-teman ketahui juga untuk penilaian apa ya? Penilaian di PKM ini itu memang ada beberapa porsi. Untuk proposal ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah aku ingat itu sekitar 0,3 proposal. Kemudian ada laporan akhir itu 0,2. Kemudian yang terakhir itu pas Monef. Monef ini bobotnya paling gede 0,5. Nah, kalau teman-teman perhatikan, laporan ini juga punya bobot yang gede 0,3. Nah, di sini teman-teman harus maksimalkan proposalnya. Teman-teman silahkan cermati dulu panduannya, dicermati dulu. Setelah itu teman-teman bisa tahu nih, bisa menentukan juga teman-teman mau PKM apa gitu. Misalnya teman-teman pengennya PKM pengabdian masyarakat, silahkan dibaca tuh yang proposal panduan pengabdian masyarakat, peraturannya seperti apa aja, silahkan disesuaikan seperti itu. Banyak-banyak juga mencari apa ya? Mencari referensi, misalnya baca jurnal ataupun apa. Bisa juga nih sharing dengan cutting. Itu juga perlu gitu. Gitu sih. Oke Kak Ajeng, terima kasih banyak Kak. Ya, makasih juga Aul. Untuk teman-teman yang lain nih, yang masih mau nanya, mungkin satu penanya lagi boleh nih. Karena kita masih ada waktu ya untuk sesi pertanyaan ini, boleh langsung on mic atau silahkan ketik di kolom chat. Gimana teman-teman, terutama 2020 nih, yang mungkin masih belum ngeh gitu tadi sama materinya. Boleh ditanya lagi yuk teman-teman. Iya, silakan nih yang 2020. Masih panjang waktunya. Masih berapa semester ya? 3 semester ya. 3 semester, 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Itu masih panjang, masih bisa dimanfaatkan. Kalau udah mahasiswa tingkat akhir kan udah pikirannya ke tugas akhir aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih muda-muda itu masih banyak yang pengen dieksplor, misalnya organisasi, misalnya mau ngeraih banyak prestasi, itu masih apa ya? Masih kepikiran terkait itu kayak gitu. Itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Betul banget nih, kata Kak Ajeng. Yang 2020 yang masih mau nge-explore, kecuali Mas Hertanto tadi udah langsung tugas akhir ya. Jadi selain Mas Hertanto boleh tanya. Ngakak. Oke, itu ada pertanyaan dari Dina, Aul. Langsung aku jawab aja atau gimana? Oke, boleh Kak, langsung dijawab boleh. Oke, langsung aku jawab aja ya. Ya, tadi kan aku bilang ya, kalau misalkan ada kesalahan format itu nggak bakal dibaca oleh reviewer. Tapi di sini tuh sebenarnya kita nggak tahu kesalahan dari PKM kita tuh apa, kayak gitu. Jadi reviewer nggak mungkin ngasih tahu ke kita eh, terkait kita salahnya di mana, kayak gitu. Ya, kita cuma tinggal ngira-ngira aja, ini PKM kita tuh sudah sesuai panduan apa belum, kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa minta konsultasi ke dosen pembimbing. Ini juga penting ketika teman-teman mencari dosen pembimbing. Bukan hanya yang terkait
Gitu mungkin dari aku. Jadi Kak Ajeng, mohon maaf tadi Kak Ajeng putus-putus di akhirnya, Kak. oh, putus-putus ya. Oke. Jadi intinya untuk tahu oleh reviewer kayak gitu. Tapi ya kita hanya mengira-ngira sendiri aja. Kita mengira-ngira proposal kita ini sudah sesuai panduan apa belum kayak gitu. Usahakan memang sudah sesuai panduan. Kita bisa minta saran dari dosen pembimbing juga seperti itu. Itu mungkin. Gimana dari Dina? Apakah udah menjawab nih, Din? Oke. Ya, jadi sepertinya udah cukup nih Kak dari teman-teman. Nggak ada yang mau bertanya lagi. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang belum ada keinginan untuk PKM, jadi pengen setelah ikut kelas pengembangan dari Kak Ajeng pada hari ini. Baik, selanjutnya belum. Sebelum itu kalian jangan lupa absen, udah ada di kolom chat. Boleh langsung dilihat ya. Oke. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat dari kami untuk Kak Ajeng yang akan diwakili oleh Kak Calvin. Jadi untuk Mas Hertanto boleh langsung aja di-share screen sertifikatnya untuk Kak Ajeng. Ya mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami untuk Mbak Ajeng, tapi karena di masa pandemi mungkin kita serah terimanya hanya bisa via online ya. Jadi kita foto aja. Foto. Oke, kita foto nih teman-teman yang mau game silahkan boleh nih kelihatan juga kok. Kita foto bareng ya Kak Ajeng. Iya, siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. 1, Boleh. 2, 3. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Ajeng atas ilmu-ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semua yang datang. Terima kasih Mbak. Iya, makasih juga buat Himakel yang sudah mengundang ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ajeng atas materinya dan juga pesan-pesannya untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman dan kakak-kakak yang sudah hadir. Jangan lupa harus manfaatkan program kreativitas mahasiswa ini. Semoga kedepannya Unsud bisa gitu ada di ranking di atas universitas lain yang sekarang ini sudah besar gitu. Baik, kelas pengembangan pada sore hari ini saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Ajeng. Terima kasih kakak. Iya Kak, silahkan. Ya, semangat. Semangat Kak Ajeng. Sip.